ada sebuah warisan berharga dari para ulama salafus saleh yang diwariskan kepada kita, ya sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu, yang disiplin ilmu itu menjadi alat untuk istinbatul ahkam, alat untuk menggali hukum, yakni ilmu usul fikih. Nah, di ilmu usul fikih kita diajari bahwa penggalian hukum atau istinbatul ahkam itu selain menggunakan dalil yang mantuk, ya, yang tersurat, tapi kita juga eh, secara syar'i memungkinkan untuk menggali hukum itu melalui dalil yang mafhum istilahnya. Itu disebut juga dalalatul iltizam. Nah, jadi ini harus dipahami demikian. Ini basicnya dulu. Maka apa yang tidak disebutkan secara mantuk, secara tersurat di dalam al-adillatus syar'iyyah, baik Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' sahabat maupun qiyas, itu bukan berarti lalu kita tidak bisa temukan status hukumnya, ya. Dalam konteks khilafah memang kita tidak akan temukan ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang secara sharih menyebutkan aqimul khilafah misalkan, tegakkan oleh kalian khilafah, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khilafah kama kutiba alal ladzina min qablikum misalkan, enggak kita temukan itu, ya. Tapi orang yang pernah belajar usul fikih akan mengerti tentang bagaimana dia menggali hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dalil wajibnya khilafah itu bisa berupa Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma'us sahabat. Tiga inilah paling tidak, ya. Al-Qur'an misalkan, kalau Imam Al-Qurtubi itu menjadikan dalil, yakni suratul Baqarah ayat 30 yang Allah berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Beliau menyebutkan ini adalah aslun. Ini adalah dalil tentang wajibnya nasbul imam, ya, yang didengar dan ditaati. Nah, kemudian juga akan kita temukan dalil yang tadi tidak sharih memang. Misalkan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan hukum-hukum syariah, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Nah, di sini ada perintah untuk menjalankan hukum Allah. Nah, padahal hukum Allah itu tidak bisa tegak sempurna tanpa kekuasaan. Karena ada hukum-hukum tertentu yang meniscayakan adanya kekuasaan. Misalkan hudud, potong tangan, ya, cambuk, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi penzina muhson, dan seterusnya. Itu menurut ijma' ulama, bahkan kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan ijma'ul ummah, bahwa itu semua harus dilakukan oleh imam, harus dilakukan oleh sultan. Nah, berarti hukum-hukum syariah yang seperti ini, ketika Allah nyatakan fahkum bainahum bima anzalallah, berarti di sana meniscayakan adanya sultan atau imam atau khalifah yang sistem pemerintahannya khilafah atau imamah tadi. Ini yang disebut dengan dalalatul iltizam. Hadis Nabi, kemudian yang kedua hadis Nabi. Nabi menyatakan idza bui'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Kemudian ada perintah untuk mentaati imam yang sudah dibaiat. Nah, ini juga ada dalalatul iltizam. Kalau kita diperintahkan mentaati, berarti kan harus ada orang yang ditaati. Harus ada yang diangkat menjadi imam, menjadi khalifah. Nah, berarti dari sini bisa dipahami tentang wajibnya khilafah atau imamah. Kemudian yang ketiga dalilnya ada ijma'us sahabat, di mana para sahabat telah berijma' dan ijma'nya ini sharih. Para ulama sebutkan ini di antara ijma' yang paling tinggi posisinya. Yakni bahwa para sahabat telah berijma' ba'da wafatnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka mengangkat pengganti Rasul yakni Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan beliau digelari Khalifatur Rasulillah. Dalam hal inilah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah menyebutkan fa'lam aidan anna sahabata ridwanullah alaihim, ya, ajma'u ala anna nasbal imami ba'da, ya, dan seterusnya itu ya panjang. Intinya beliau menyatakan bahwa para sahabat telah berijma' setelah berakhirnya masa kenabian tentang wajibnya mengangkat seorang imam. Bahkan beliau mengatakan bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan para sahabat itu menjadikan nasbul imam itu sebagai perkara yang paling penting, ahammal wajibat, ya, yang paling kewajiban yang paling penting. Apa alasannya? Beliau lanjutkan, bihaitsu istighaluhu an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditinjau dari sisi bahwa mereka lebih mendahulukan, ya, mengangkat imam, ya, mereka menyibukkan diri dalam mengangkat imam itu daripada menyegerakan menguburkan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi dalil Al-Qur'annya ada, As-Sunnahnya ada, ijma' sahabatnya ada. Jadi kalau mengutip pernyataannya Al-Mukarram Kiai Haji Rahmat S. Labib, ini sudah kami tunjukkan dalilnya. Qaul-qaul ulama sudah kita tunjukkan. Nah, tinggal Anda sekarang tunjukkan mana dalil yang menyatakan tidak wajibnya khilafah. Kan begitu.